Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia, sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halalan thayyibah barakah, dilimpahkan ilmu yang berkah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-solihah, dan kemudian nanti akhirnya bersama-sama husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada suatu kalimat yang cukup sederhana, tapi ini memiliki makna yang sangat luar biasa, yaitu secukupnya saja. Secukupnya tapi mendalam. Ini adalah kalimat yang diambil dari sikap Rasulullah ketika terjadi peristiwa yang ibarat danau, airnya telah dibuat beriak. Satu peristiwa yang terjadi. Para sahabat di sekeliling beliau siap memberikan respon dan reaksi, tapi respon dan reaksi yang paling baik datang dari Rasulullah. Tidak kurang, tidak lebih, secukupnya, tapi mendalam, mengena. Sahabat yang dirahmati Allah, suatu hari di Masjid Nabawi, Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul dalam halaqah majelis ilmu membahas sesuatu. Masjid Nabi lantainya masih pasir, tak ada ubin apalagi sajadah, dan mereka duduk salat, ruku, dan sujud di atasnya. Ketika sekelompok manusia terbaik ini berkumpul dan mempelajari ilmu dan perintah Allah, tiba-tiba datang seorang lelaki Badui, lelaki desa Nan Udik, ke dalam Masjid Nabi. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Ketika semua mengetahui kisahnya, sebagian besar kaum muslimin bahkan telah hafal ujung ceritanya. Tapi pada kali ini, mari kita coba sekali lagi kita belajar dari sudut pandang yang berbeda. Lelaki Badui ini tak datang untuk bergabung dalam halaqah nan mulia. Lelaki ini terus berjalan menuju ujung ruangan di pojok yang ada di pojok bangunan Masjid Nabawi. Di sana dia tengok kanan dan tengok kiri, mengangkat kainnya dan berjongkok di ujung ruangan untuk menuntaskan hajatnya. Lelaki Badui ini buang air kecil. Ya, buang air kecil. Para sahabat yang berada di masjid dan sedang berhalaqah seketika bergejolak. Mereka hendak berdiri, entah dengan niat melakukan apa di hati masing-masing. Para sahabat dan kemarahan mereka sangatlah wajar. Ini Masjid Nabi, bukan tempat buang hajat. Para sahabat berhamburan berdiri, segera berjalan menghampiri lelaki Badui yang sedang menuntaskan hajatnya. Di wajah-wajah mereka, para sahabat, nampak sekali kemarahan yang siap meledak. Tapi Rasulullah memanggil dan menenangkan semua sahabat yang sudah siap mengambil aksi. Jangan, biarkan dia. Jangan mengganggunya. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya, ujar Rasulullah SAW. Setelah lelaki Badui ini menyelesaikan urusannya, Rasulullah memanggilnya dengan nada lembut. Padahal para sahabat semuanya sudah berada pada titik didih.
Lelaki Badui ini datang dan berjalan pelan menghampiri Rasulullah. Beliau menangkap atmosfer kemarahan yang mengepungnya. Tapi hanya Rasulullah lah yang ditujunya. Dengan halus ketika lelaki Badui ini berada di depan beliau, kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk itu." Maksudnya adalah untuk buang hajat. Masjid ini dibangun untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Hanya itu, tidak kurang, tidak berlebihan, singkat, tapi tepat sasaran. Kemudian lelaki Badui ini paham dan lalu pergi meninggalkan masjid Nabi. Tak lama waktu salat tiba dan Rasulullah memimpin para sahabat untuk menunaikan sholat. Dan yang menarik lagi, lelaki Badui ini bergabung bersama untuk sholat berjamaah. Dan Rasulullah pun memimpin sholat. Rasulullah melakukan sholat sampai ketika bangkit ruku, Rasulullah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Para sahabat kemudian menjawab dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Tuhan kami, segala puji hanya untukmu. Di luar dugaan, lelaki Badui yang tadi menambahkan doanya yang lebih panjang dari sahabat Rabbana walakal hamdu. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Tuhan kami, segala puji hanya untukmu. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan sayangi orang-orang selain kami berdua. Doa ini dibaca dengan lantang sampai-sampai Rasulullah mendengarnya, dan tentu saja para sahabat yang ada juga mendengarnya. Memang lelaki Badui ini yang seringkali disebut tidak berpendidikan dan memiliki karakter unik, telah menyalahi rukun dari bacaan sholat. Tetapi pelajarannya yang seringkali kita tidak perhatikan adalah lihatlah isi doanya. Doa yang mencerminkan bahwa Rasulullah telah menguasai hatinya. Doa yang memperlihatkan bahwa dia juga menolak sekurang-kurangnya tak mau dengan para sahabat yang ada. Lelaki Badui ini yang mohon maaf sekali lagi, kelompok ini sering disebut sebagai kelompok masyarakat yang tidak berpendidikan, telah menempatkan Rasulullah di tempat yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam doanya, dalam permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berharap hanya Rasulullah lah dan dirinya saja yang dirahmati Allah. Dan tentu saja ketika seseorang menempati posisinya yang istimewa, maka istimewa pula letak nasihatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Selepas sholat, Rasulullah berbalik badan, lalu beliau memanggil lelaki Badui ini dan berkata singkat, "Engkau telah membatasi sesuatu yang sangat luas." Ya, singkat sesuai dengan kebutuhan bagi seorang lelaki Badui yang tentu saja tingkat pemahamannya tidak sama dengan sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, ataupun sahabat-sahabat yang lain. Demikianlah sahabat, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.